Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Sumarno. Saya tinggal di Kebak Wirun, Mojolaban. Alhamdulillah, saya sudah mengkaji dan keluarga sudah mengaji semua. Ikut di cabang Mojolaban 1. Ya, saya usaha sebagai pengrajin genteng. Sejak tahun berapa? Tahun 2011 Mas, saya menekuni ini kerjaan membuat genteng. Dulu saya sebagai pegawai serabutan, ya buat genteng juga, tapi saya kan serabutan ya. Juga pernah saya merantau itu di Bengkulu, di Rimbo Bujang. Nah itu saya juga bikin genteng di sana. Ya, karena saya tidak kerasan di sana, saya pulang lagi sini ya buat genteng lagi. Kalau ilmu ya sebenarnya ya cuman ya Mas, lihat aja ya, pakaulinan gitu aja. Kalau dari orang tua memang dulu bikin genteng, tapi setelah transmigrasi ke Sumatera ya sudah tidak bikin genteng. Di sini udah ikut Pak Lek saya, Pak De saya bikin genteng lagi. Lama-lama sudah bisa gitu. Alhamdulillah ya Mas, di kampung saya ini semua udah bikin genteng. Ya ada sebagian yang tidak, itu mungkin yang pegawai-pegawai, tapi kalau yang mayoritas semuanya bikin genteng. Prosesnya ya pertama kita sediakan alatnya ya, seperti pres dulu. Nah, kedua bahannya ya berupa tanah itu mungkin ada campurannya juga banyak, ada kaulin, ada pasir, ya itu. Kalau bahan baku kami ambil dari sekitar sini Mas, sekitar Mojolaban ada yang dari Polokarto, ada yang dari Cabian ya, Cabian sekitar Sukoharjo. Tanah itu beda-beda kualitasnya, jadi kalau kita itu harus pintar juga milih tanah yang seperti apa gitu. Karena ada yang kalau tanah itu terlalu liat itu nanti ada campurannya yang mungkin ya agak ngawur gitu. Dan ada yang campurannya kaulin itu untuk bahan keramik, lebih bahan bagus gitu. Kalau mesin pres kami beli ya, kalau dulu itu sekitar 1.500.000. Itu baru mesinnya aja ya, jagraknya kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau sama cetakannya nanti beda lagi. Kalau cetakan itu per satu cetakan itu harga kalau sekarang itu hampir 2.000. Kalau waktu saya dulu beli sekitar 1.300.000, tapi sekarang udah naik. Kalau saat ini saya punya 2 cetakan. Kalau mesin presnya kan 1, nanti kan bisa digonta-ganti, kalau yang cuma ganti cetakannya aja Mas. Kalau cetakan genteng itu beda-beda, ada yang 25, 26, 27, ya paling panjang 27. Itu ukuran ring. Kalau ukuran keseluruhan 32.
32, 33. Sesuai permintaan pembeli. Kalau minta yang rank 25 ya kita bikin 25, kalau 26 ya 26. Tapi kebanyakan banyak yang minta 26. Kalau saya sekitar 1 bulan lah. Kalau panasnya itu bagus ya paling 25 hari dah bakar. Ya pertama ya kita kumpulkan bahan dulu ya, berupa tanah, pasir dengan kaulin itu kita aduk, atau kalau di sini nyebutnya gumuk gitu. Kita aduk dulu, setelah rata baru kita giling. Penggilingannya itu 2 kali mas, jadi keluar dah seperti bata itu. Fungsinya ya lebih pulen gitu, lebih padat nanti kalau jadi genteng. Sebenarnya kalau genteng itu 1 orang pun bisa ya mas, tapi kebanyakan ya 3 orang, 2 orang juga ya bisa jalan. Setelah itu ya dijemur, angin-anginkan dulu, setelah agak kering baru kita jemur. Kita penjemuran selama 1 hari ya mas. Itu kalau panasnya bagus, itu sampai nyore lah panasnya itu bisa garing. Tapi kalau enggak ya sampai 3 hari, 2 hari, tergantung panasnya kita. Warna berubah ya mas, sudah agak yang mulanya coklat ya jadi putih gitu aja. Kalau susutnya ada mas, tetap ada. Makanya itu saya bilang tipikal tanah itu beda-beda. Ada yang susutnya itu lebih banyak, juga ada yang sedikit. Makanya orang itu harus pintar lah milih lempung itu, bahannya itu harus pintar. Kalau tanah itu terlalu kita lembek, nah itu nanti kalau jadi kita PM itu kadar airnya itu ngaruh ya. Ini bahasanya ngelinggo dulu, dilinggo, toto lah, toto. Baru nanti kita obosi dulu. Obosi itu sebelum kita bakar kita panasi dulu, tapi enggak lama, cuma untuk manasi aja. Nanti setelah itu udah panas kita diamkan dulu. Setelah kita diamkan selama 2 jam baru kita bakar. Bahan bakunya ya kayu mas, kalau sini kayu. Kalau pakai berambut itu cuma untuk nutupi atasnya. Nah kalau atasnya soalnya kalau tidak dikasih berambut, api itu bisa muncrat, bisa bakar ampyak. Kalau bakar sekitar jam 12 sampai jam 9 mas, itu nanti juga tergantung sama kayu. Kayunya tuh kalau kering itu lebih cepat, tapi kalau kayunya agak basah ya agak mundur nanti. Kalau genteng itu cepat ya mas, ini bakar nanti malam jam 9 itu udah selesai bakar. Besok pagi itu kalau mau bukain dulu yang di atas itu cepat dingin. Nah, nanti setelah itu jam 12 lah nanti bisa langsung kalau mau dimuat. Tapi kalau enggak setelah dipasang ya kita tunggu aja 2 hari paling tidak gitu. Udah dingin 2 hari.
Kalau kualitas ya insya Allah bagus ya Mas. Nah ini nanti nggak tergantung tuh tanah itu ya. Tanah itu bisa yang nyampur itu, yang nyampur itu bisa enggak gitu. Nah dari situ kalau nanti kita tuh campurannya itu kaulinya banyak, ya itu kualitas lebih bagus gitu. Kalau bahan campuran kita beli ya dari Semin Gunung Kidul sana, yang kaulin itu bahan keramik ini Bu. Kalau merek ada ya Mas, ini sekitar banyak sini. Terutama ada gendeng pres biasa, ada super mandili. Super mandili itu ada 2 macam, yang ukuran 26 sama 25, sama soka, gendeng soka. Gendeng soka itu ada 2 macam ya Mas, 2 soka ABS, super soka, dan Morando. Nah itu kalau penjualan alhamdulillah ya Mas, saya online kan. Kadang juga ada bakul yang ngambil, dan ada juga ya dari teman-teman lah ya, ada yang mau order gitu. Tergantung ya Mas, tapi kebanyakan suruh ngirim. Tapi juga ada yang mungkin punya armada sendiri, jadi ambil sendiri di sini. Kalau harga tergantung ya Mas, kalau saya itu tergantung jumlah orderan sama jauh dekatnya lokasi masalahnya. Kalau sedikit ya mungkin agak mahal, masalahnya untuk menutup transportasinya dengan tenaga itu tidak bisa nutup kalau sedikit. Kalau per biji kalau super mandili ya, itu kalau ambil di tempat itu 11.50. Tapi kalau kirim ya itu nanti jumlah orderan sama jauh dekat lokasi itu menentukan. Ya. Semakin banyak orderan, semakin dekat juga lebih murah nanti. Gitu. Saya ikut di Mojo 81 ya Mas. Kami ngajinya setiap hari Kamis sore. Kalau istri setiap Sabtu. Kalau anak hari Minggu. Sekitar 2015-14 Mas kalau saya masuk. Pertama istri saya. Ya mulanya saya juga tidak seneng, tapi lama-lama kok seneng gitu. Saya ikut ngaji, ya itu sampai sekarang alhamdulillah. Istri saya nggak ada yang ngajak Mas, cuma dengar radio waktu itu. Nah waktu radio kan saya belum senang Mas sama Anda. Nah istri itu setiap mau tidur itu pasti nyetelkan itu Al-Ustad itu. Nah sedikit-dikit. Nah, kalau saya pas dengar ya saya paten gitu, tapi itu waktu belum senang ya. Tapi kok lama-lama saya gini dengar Al-Ustad itu ya itu bacakan ayat yang kurang lebih artinya itu gini Mas, seperti anjing itu loh Mas. Nah itu nyinggung saya, semakin penasaran sampai saya itu ambil Quran di masjid, saya bawa pulang. Setiap ada pengajian saya simak, itu bener enggak ini kok bunyinya seperti itu ya. Saya pelajari terus, oh, ternyata bener. Semakin saya gelisah Mas, itu hidup saya sampai tidak tenang. Nah tenang sampai saya itu ikuti pengajian yang umum itu, saya tidak bisa manu hati saya, sempat kurang yakin. Saya tanya-tanya, katanya yaitu Al-Ustad itu saya ke situ Mas, hari Jumat. Saya ke situ lah. Saya itu mau beli buku tuntunan sholat. Ya saya tanya satpam di sana, katanya, anu Mas hari Minggu. Oh ya udah hari Minggu. Mau masuk itu saya takut, saya cuma di pinggir jalan. Saya beli, langsung pulang. Mau masuk takut.
Dan alhamdulillah saya ternyata di sini itu ada tangga saya itu sudah masuk MTA. Nah, saya minta tolong diantar ke pusat. Saya diantar. Setelah itu ya saya sana sendiri terus. Alhamdulillah. Dan ternyata kakak saya, anak Pak D saya itu, ya ternyata sudah ngaji juga gitu loh. Ya itu mungkin ya kebodohan saya juga mas. Saya juga enggak ngerti tentang agama kok sedangkan itu. Ya itu memang kesalahan saya memang gitu. Alhamdulillah ya mas, lebih tenang lah, itu lebih teratur lah ya seperti dulu. Kalau dulu kan ya masa bodoh lah, yang bah itu tuntunan kondangan terjang gitu aja. Kadang nggak sholat mas saya. Alhamdulillah istri saya ngasih terus ya, Allah memberi hidayah ya bisa sholat. Saya sudah 2000 hampir itulah ketemu kajian itu mas, saya mulai sholat. Waktu kecil Ya sholat, tapi sholat-sholatan enggak ya, sudah nggak gas gitu loh, cuman itu. Saya segalanya ya mas, soalnya ya gimana ya, ya ini masa depan saya nanti kan anak-anak saya, keluarga saya, jadi ya saya harus bimbing anak saya ya semaksimal saya, semampu saya, jangan seperti saya dulu gitu. Kalau saya kan dari kecil dah tidak didampingi kedua orang tua mas, jadi ya berahlah hidupnya gitu. Semaunya sendiri, misalnya rumah saya tidak ada yang rem gitu lah. Alhamdulillah senang, sudah tentram. Ya kalau saya waktu ngaji, pokoknya ngaji ya, anak saya suruh ngaji. Ayah ngaji, ya kamu nggak ngaji, ya ngaji. Alhamdulillah sekarang udah ngaji semua. Ya kadang ya emosi ya wajar, tapi semaksimalnya ya setelah tahu tuntunannya ya semaksimalnya saya laksanakan itu. Kalau saya gini mas, kadang itu kan pembeli itu kan tidak tahu barang. Kalau sistem online ya, ini saya kan berkecimpung dengan online juga. Nah itu saya gini, mas jenengan harus ke sini kalau mau, kan saya lebih penak ini ya. Lihat barangnya ini, wujudnya ini gitu. Tapi kalau online kan kalau dia sudah percaya, carikan yang bagus gitu. Ya semaksimalnya saya carikan yang bagus mas. Soalnya kualitas tanah kan beda-beda mas. Ya, harus tanggung jawab. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya saya yang harus nanggung gitu. Tapi ya saya tak katakannya apa adanya. Ya untuk permisang ya, jangan putus asa ya kalau mau wirausaha seperti saya ya. Saya itu udah jatuh bangun juga mas, saya rintis ini. Saya itu bakar, pernah rusak semua mas. Satu tobong itu hanya berapalah yang utuh itu. Itu ujian juga. Nah waktu itu saya alhamdulillah itu udah ngaji, menenangkan saya supaya jangan emosi. Kan kadang kalau saya kadang emosi mas. Semuanya udah habis, tapi kita masih semangat. Saya tekuni terus, alhamdulillah. Ya udah bisa bikin gubuk, sekolahkan anak-anak ya untuk sehari-harian. Udah, yang penting jangan pantang menyerah. Usaha itu ya kalau kita belum melaksanakan ya belum tahu. Kadang itu ada yang jalan lulus ada, tapi kalau saya jalan lulus ya waktu alhamdulillah ini udah. Tapi kalau dari awal-awal masa itu bisa dibilang ya ngeri juga gitu. ngerinya di mana?
ngeri. Saya itu mau buka usaha itu juga mau modal itu Mas. Saya itu cuman modal 1 kalung istri saya itu. Benar ini, 1 itu jual dapat uang 800. Itu saya belikan tanah. Itu dapat berapa ya, itu sekitar 5 engkel ya itu ya. Alhamdulillah kami buat terus. Nah, di situ permasalahannya juga kalau saya langsung terjun ke bikin genteng terus, seharian saya juga kok nggak bisa. Jadi saya masih melanjutkan itu buruh. Kalau di sini kan ada yang tetangga-tangga, kalau ada yang butuhkan tenaga saya untuk kaki genteng ya, nah itu atau giling genteng itu saya lakukan. Sementara itu setelah itu kan tidak lama Mas, paling tidak setengah hari lah itu paling lama kalau saya itu keluar dulu. Jadi nanti setelah itu saya usaha lagi di rumah cetak genteng. Jadi enggak kok sekali bisnis langsung jadi ya tidak, penuh juga tantangan itu. Oh iya, banyak. Alhamdulillah masih bisa, walaupun agak ngoyo gimana. Nyatanya setelah saya itu dapat musibah ya Mas, itu genteng itu rusak. Alhamdulillah itu ada orang Bantul itu kesini, itu pesan genteng itu untuk apa itu bantuan. Alhamdulillah banyak Mas, berapa puluh ribu ya itu kirim ke Bantul. Nah, di sana alhamdulillah ya, mungkin ini jalan Allah yang tidak disangka-sangka juga gitu, dijoli lah gampangnya kan itu. Ya, alhamdulillah saya ada istri yang menguatkan saya, jadi ya, tetap semangat terus gitu aja. Pemirsa, ya demikian kisah perjalanan bisnis saya. Semoga menjadi inspirasi ya. Usaha itu ya harus kita jalani. Kalau tidak jalani dulu belum tahu nanti masalah hasil nanti terakhir. Saya Untung Sumarno untuk program Raih Asa MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.